Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dalam informasi Fever Card terbaru, ada hal yang mengejutkan kita semua, yakni kita mengetahui siapa sebenarnya ayah biologis dari Franky si Cyborg. Ternyata itu adalah Queen Tiga Bencana yang dimiliki oleh Kaido. Nah, mengapa bisa dan apa yang melatar belakangnya hal tersebut? Ternyata dari dulu kita sudah diberikan petunjuk oleh Oda Sensei terkait dengan informasi ayah dari Franky ini. Oke, kemudian selain hal itu ada banyak lagi informasi yang kita temukan dalam Fever Card terbaru ini. Apa saja itu? Kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Jangan lupa share video ini dulu jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita akan mulai dari beberapa fakta menarik yang kita dapatkan dari Fever Card milik Queen. Queen berasal dari Green Line, usianya adalah 56 tahun dan tanggal lahirnya adalah 13 Juli. Tinggi badannya sendiri adalah 612 cm, golongan darahnya adalah XF. Queen tadinya adalah anggota Meds bersama dengan Caesar Clone, Vegapunk, Vince Smoke Judge, dan seorang perempuan misterius yang besar kemungkinan itu adalah Stasia. Siluet Queen sudah terlihat sejak Kinemon mengingat dirinya sampai ke kastil Kozuki yang terbakar di chapter 920. Kemudian di kilas balik Kozuki Oden, siluet Queen terlihat lagi saat Akazaya 9 menghadapi kelompok Kaido. Saat itu Queen yang siluetnya masih mirip dengan dirinya di masa sekarang terlihat menghadapi Kanjuro dan Denjiro. Julukan Queen adalah The Plague atau wabah. Queen ternyata mampu menciptakan senjata biologis berbasis virus. Peluru-peluru yang diciptakan oleh Queen kemudian digunakan oleh anak buahnya seperti Daifugo. Virus ciptaan dari Queen ini juga menyebar mudah dan sangat cepat sekali. Hanya dengan menyentuh korbannya, virus ini sudah menular. Di Onigashima, salah satu virus lain ciptaannya juga sempat merepotkan, yaitu wabah Ice Oni. Bounty dari Queen sendiri yakni 1.032 juta berry. Queen adalah penguasa udon di Wano Kuni, wilayah Wano yang salah satunya terkenal karena tambang penjaranya, di mana samurai Yakuza dan bajak laut yang menentang Kaido dikurung di tempat ini. Buah yang dia makan adalah Ancient Zoan, yakni Ryuryunomi model Brachiosaurus. Dalam wujud Zoannya, ukuran Queen pun menjadi jauh lebih besar. Makanan kesukaan dari Queen adalah Oshiruko, yakni bubur kacang Azuki manis. Dia begitu menyukai makanan itu hingga ia membawa persediaan Oshiruko saat berkunjung ke tambang penjara udon. Ia juga benar-benar tak ragu melawan musuh yang lebih kuat demi Oshiruko. Konfliknya dengan Big Mom yang amnesia berasal dari Big Mom ingin Oshiruko, padahal makanan itu sudah dihabiskan Luffy sebelumnya. Jadi sudah tidak ada Oshiruko lagi di tambang penjara udon. Queen memiliki kemampuan mirip anak-anak dari Vince Smoke Judge. Dia memiliki teknik serangan beam seperti Ichiji, serangan listrik seperti Neji, serangan winch seperti Yonji, dan nama-nama teknik ini bahkan mirip dengan nama teknik dari saudara-saudara Sanji, seperti Sparking Queen yang mirip seperti Sparking Valkyrie milik Ichiji, Henry Queen yang mirip seperti Henry Blazer milik Neji, dan juga Winch Queen yang mirip seperti Winch Guillotine milik Yonji. Queen bahkan mengakui dia ingin mengalahkan Sanji ketika Sanji memakai Red Suit untuk membuktikan dia adalah ilmuwan yang lebih hebat dari Judge. King dan juga Queen termasuk yang diserang oleh Rokyugyo. Tubuh Queen sampai terlihat kering. Nah, Rokyugyo juga kemudian menginjak-injak Queen. Nasib dari Queen setelah itu belum diketahui. Pengisi suara dari Queen sendiri adalah Hiroki Takahashi. Oke, kemudian dalam kartu Fever Card resminya pun mengungkapkan nama asli dari Queen ini. Nama aslinya adalah Saiyan. Kemungkinan ini berasal dari kata ilmuwan dalam bahasa Jepang. Makanan yang paling tidak disukai oleh Queen ini adalah bubuzuki dan low calorie foods. Hobi darinya adalah menari dan mengumpulkan gambar dari Komurasaki. Dia menguasai dua teknik haki, yakni Kenbun Haki dan juga Busu Haki. Dan yang paling mengejutkan kita adalah kita mendapatkan informasi terkait dengan Queen yang tampaknya adalah ayah dari Franky. Plot twist yang benar-benar tidak kita duga selama ini. Di balik gemunya perawakan dari Queen, ternyata dia punya anak dan anak tersebut adalah salah satu anggota dari kru bajak laut topi jerami, yakni Cyborg Franky.
Frankie merupakan orang yang lahir di South Blue. Saat masih muda, Frankie dibuang oleh orang tuanya yang merupakan anggota dari bajak laut. Namun itu bukan berarti orang tua dari Frankie ini adalah orang yang jahat. Bisa saja mereka mempunyai alasan tertentu untuk melakukan itu, dan terungkap fakta bahwa Quinn lah orang di balik semua ini. Apa yang menjadi alasan dari Quinn membuang Frankie pada waktu kecil kita masih belum mengetahui banyak. Namun kedekatan antara kedua ayah dan anak ini masing-masing dari mereka tentu sangat benar-benar menyukai teknologi. Quinn sangat senang dengan hal-hal yang berbau teknologi. Ia masuk ke dalam anggota dari Mads. Sedangkan Frankie sendiri juga sangat suka robotik dan menjadi bagian dari anak didik Tom. Selama ini banyak yang mengarahkan kita bahwa ayah dari Frankie ini adalah salah satu anggota dari kru bajak laut Akagami. Namun hal itu pun sudah terbantahkan langsung dari Vivercard terbaru yang keluar hari ini. Kemudian ada juga petunjuk yang sepertinya jauh diberikan oleh Oda Sensei terkait dengan hubungan ayah dan anak Quinn dan juga Frankie ini. Ini bisa kita lihat pada cover sampul One Piece volume 39 dan 93. Lihat, angka dari volume ini sangat-sangat mirip. Kita lihat sampulnya sekarang. Mereka berdua dengan posisi yang di tengah dan dengan juga bergaya yang benar-benar sama mengangkat tangan mereka berdua. Nah, masih belum jelas apakah Quinn mati atau tidak dalam insiden Admiral Green Bull yang menginvasi Wano Kuni kemarin. Namun, apakah nanti Frankie akan mengetahui jelas siapa ayah biologis dari dirinya sebenarnya di dalam manganya nanti, dan siapa yang akan memberitahunya? Apalagi di sini Vegapunk sudah berstatus meninggal. Hanya 2 orang yang mungkin saja akan memberitahu Frankie fakta sesungguhnya dari ayahnya sendiri, yakni rekan sesama anggota Mads lainnya, yakni Caesar Clown dan juga Vince Mojudge. Yap, di dalam Vivercard terbaru ini kita juga mendapatkan garis waktu kehidupan dari Saints atau Quinn sendiri. 39 tahun yang lalu dia bekerja di Mads. Kemudian 36 tahun yang lalu dia punya anak. 33 tahun yang lalu mendapat tawaran bergabung ke Kaido. 29 tahun yang lalu meninggalkan Mads. 26 tahun yang lalu Mads pun dibeli oleh pemerintah dunia. Itu pun tahun dia meninggalkan putranya dan bergabung dengan Kaido dengan nama Quinn. Terakhir, informasi lainnya di Vivercard terbaru terkait dengan anggota dari CP0 bernama Guernica. Guernica resmi berstatus mati. Dia mengambil gambar Gear 5 Luffy sebelum menyerah pada luka-lukanya. Nama Guernica sendiri diambil dari lukisan Pablo Picasso dengan nama yang sama. Dan inilah salah satu alasan dia membagikan foto Luffy di Gear 5 tanpa izin dari World Government sebagai tindakan pemberontakan sebelum dia meninggal. Picasso banyak menggunakan simbolisme dalam karyanya, tetapi lebih suka membiarkan penonton menafsirkan sendiri karya sendirinya. Nah, kemarin Drake menyerang Guernica di Wano, mengklaim bahwa itulah yang diperintahkan keadilan kepadanya. Guernica belum menjawab bahwa ia iri kepada Drake. Nah, penggunaan kata iri menarik karena artinya menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Guernica mengatakan bahwa ia ingin mengikuti apa yang diperintahkan keadilan kepadanya. Kemudian Guernica inilah yang mengirimkan foto Gear 5, namun tetap menggunakan huruf D pada nama Luffy sebagai aksi protes terhadap World Government. Ini mirip seperti Picasso yang memprotes perang dalam lukisan Guernica-nya menggunakan saat-saat terakhirnya untuk mengikuti rasa keadilannya, sehingga ia iri kepada Drake yang melakukannya dengan bebas. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamgon jabarkan terkait dengan isi dari Vivercard terbaru kita. Video mengenai Vivercard ini akan berlanjut di part kedua ya, di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Sekian dari Tamgon dan turutkan jangkar. Mari kita berlabuh.